menggunakan nama Sewina Alsada dengan NIM 4012311124. Di sini saya akan memberikan analisa terkait film yang berjudul A Few Good Men sebagai tugas mata kuliah Hukum Humaniter dengan dosen pengampu Pak Sintong Aryon Hutapea, SHMH. Baik, film A Few Good Men tahun 1992 adalah sebuah mahakarya sinematik yang tidak hanya menyuguhkan ketegangan dramatis, tetapi juga menjadi studi kasus yang kaya mengenai prinsip-prinsip hukum, khususnya doktrin pertanggungjawaban komando atau Commando Responsibility. Film ini mengisahkan persidangan dua marinir Amerika Serikat, Lance Corporal Harold W. Dawson and Private First Class Loudon Downey, yang dituduh membunuh sesama marinir Private First Class William T. Santiago di pangkalan Angkatan Laut Guantanamo Bay, Kuba. Inti dari kasus ini bukan sekedar tindakan para prajurit, melainkan pertanyaan mengenai siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Apakah mereka yang melakukan perintah atau komandan yang mengeluarkan perintah tersebut? Latar belakang kasus. Kasus ini bermula dari tindakan yang disebut Kode Red, sebuah hukuman tidak resmi yang dilakukan oleh prajurit terhadap sesama mereka yang dianggap telah melanggar etika Korps Marinir. Santiago, seorang prajurit yang lemah dan tidak disukai, diduga telah melanggar kode kehormatan dengan melapor langsung ke otoritas atasan tentang masalah internal dalam unitnya, termasuk perlakuan buruk terhadap dirinya. Akibatnya, Kolonel Nathan R. Jessup, Komandan pangkalan, memerintahkan Letnan Jonathan Kendrick untuk memberikan pelajaran kepada Santiago. Kendrick kemudian meneruskan perintah ini kepada Dawson dan Downey. Perintah tersebut meskipun tidak secara eksplisit memerintahkan pembunuhan, namun mengarahkan pada tindakan kekerasan. Santiago akhirnya meninggal karena asfiksia akibat insiden tersebut. Dari sini kita bisa memetik definisi dari pertanggungjawaban komando. Inti dari perdebatan hukum pertanggungjawaban komando adalah doktrin hukum yang menempatkan tanggung jawab pidana pada seorang komandan atau atasan militer atau sipil atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahan mereka. Doktrin ini tidak menuntut bukti bahwa komandan secara langsung memerintahkan kejahatan tersebut. Sebaliknya, doktrin ini didasarkan pada 3 elemen kunci yang harus dibuktikan oleh penuntut. Pertama, ada hubungan atasan dan bawahan. Harus ada hubungan komando yang sah antara komandan dan pelaku kejahatan. Dalam film, hubungan ini sangat terlihat jelas. Kolonel Jessup adalah komandan pangkalan dan semua prajurit di bawahnya termasuk Letnan Kendrick, Lance Corporal Dawson, dan Private First Class Downey berada di bawah otoritasnya. Hubungan ini menjadi fondasi utama bagi pertanggungjawaban Jessup. Kedua, itu ada pengetahuan atau actual or constructive knowledge. Komandan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahan mereka akan atau telah melakukan kejahatan. Inilah titik balik dari film. Jaksa penuntut, Letnan Daniel Kevy awalnya skeptis, namun melalui penyelidikan ia menemukan bahwa Kolonel Jessup memiliki pengetahuan penuh tentang kode red yang rutin terjadi di unitnya. Kesaksian yang dipaksakan dari Letnan Kendrick menunjukkan bahwa ia mendapatkan perintah langsung dari Jessup. Ketiga, kegagalan mengambil tindakan. Komandan gagal mengambil tindakan yang wajar dan perlu untuk mencegah kejahatan atau menghukum pelaku setelah kejahatan terjadi. Dalam film, Jessup tidak hanya gagal mencegah kode red, ia bahkan secara implisit menyetujui bahkan memerintahkan insiden yang berujung pada kematian Santiago. Tindakannya setelah kejadian juga menunjukkan upaya untuk menutupi kejahatan, bukan untuk menghukum pelakunya. Perwujudan doktrin pertanggungjawaban Komando Kolonel Jessup yang diperankan secara gemilang oleh Jack Nicholson adalah contoh sempurna dari seorang atasan yang bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan doktrin ini. Ia bukan hanya menyetujui tetapi juga memerintahkan kode red kepada Letnan Kendrick. Meskipun ia tidak secara langsung mencekik Santiago,
kesaksiannya yang penuh amarah di pengadilan, yang memproklamirkan bahwa kode red adalah tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban, menjadi pengakuan yang sangat kuat. Ketika dan Kevi dengan trik cerdik memojokkan Jessup akhirnya berteriak, "Yuan Azur," dan kemudian dengan bangga mengakui, "I ordered the code red." Pengakuan ini adalah klimaks dari film dan menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ia memiliki pengetahuan dan niat di balik kejahatan tersebut. Dengan pengakuan ini, doktrin pertanggungjawaban komando terbukti dan Jessup secara pidana bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, terlepas dari apakah ia secara langsung memerintah pembunuhan atau tidak. Dilihat dari implikasi hukum, itu ada melampaui perintah batasan. Film ini juga secara mendalam membahas isu perintah atasan atau superior order sebagai pembelaan. Dawson dan Downey melalui pengacara mereka mencoba menggunakan pembelaan ini bahwa mereka hanya mengikuti perintah dari atasan mereka yang sah. Namun, hukum militer dan hukum internasional menyatakan bahwa perintah ilegal tidak boleh dipatuhi meskipun ada hierarki komando yang ketat dalam militer. Setiap prajurit memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menolak perintah yang jelas-jelas melanggar hukum, seperti perintah untuk membunuh atau melakukan kekerasan yang tidak sah. Dalam kasus ini, perintah kode red adalah perintah yang ilegal. Pembelaan perintah atasan gagal karena meskipun tidak secara eksplisit berupa perintah pembunuhan, tindakan kekerasan yang disengaja dan tidak perlu yang diakibatkan oleh perintah itu merupakan tindakan yang melanggar hukum. Baik, dari kasus ini kita dapat kesimpulan, hukuman untuk orang yang bertanggung jawab. Pada akhirnya, film ini menunjukkan bahwa rantai komando bukanlah perisai dari pertanggungjawaban. Meskipun Dawson dan Downey awalnya dihadapkan pada dakwaan pembunuhan, mereka dibebaskan dari tuduhan pembunuhan dan hanya dihukum karena pelanggaran disiplin. Hukuman ini diberikan karena mereka melanggar sumpah prajurit mereka dengan tidak mematuhi perintah yang sah dan melakukan kekerasan yang tidak sah pula. Sementara itu, Kolonel Jessup yang merupakan otak di balik kejahatan tersebut divonis bersalah karena pembunuhan dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Keputusan ini menegaskan prinsip fundamental bahwa otoritas yang lebih tinggi juga membawa tanggung jawab yang lebih besar. Dalam konteks hukum, seorang komandan tidak dapat bersembunyi di balik tindakan bawahannya ketika ia memiliki pengetahuan, kontrol, dan kemampuan untuk mencegah atau menghentikan kejahatan yang dilakukan. A Few a Good Men dengan cemerlang mengilustrasikan kompleksitas hukum militer dan menyoroti pentingnya akuntabilitas di setiap tingkat hierarki, mulai dari prajurit rendah hingga komandan tertinggi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.